Oke, kita akan lanjutkan pembahasan untuk Cobb-Douglas Production Function, di mana kita sudah sampai mendapatkan input capitalnya dan labor-nya. Ini kita sebutnya dengan contingent input demand function ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan long run cost function? Jawabannya gampang. Kita tahu ya, format dari apa namanya, dari cost function itu adalah PK ditambah WL ya. Ini harus diingat, asumsinya ada dua input produksi, berarti VK ditambah WL. Ya udah, kan berarti kalau di jangka pendek capital dan labor yang digunakan itu meminimumkan biaya kan. Nah, berarti kita tinggal ganti K-nya jadi K star, L-nya jadi L star atau input demand-nya. Ya udah, berarti C sama dengan P dikalikan ini. P dikali I per A dikali alpha W dibagi beta P pangkat beta ditambah W dikali L. L-nya adalah yang ini. W dikali Q per A dikali beta P dibagi alpha W pangkat alpha. Udah, kayak gini doang. Ini adalah untuk si long run cost function. Seperti itu. Nah, tapi ini kan kelihatannya belibet ya. Nah, saya mau menyederhanakan ya. Saya mau menyederhanakan, pokoknya supaya sederhana, saya mau bikin nilai alpha per beta pangkat alpha ditambah beta per alpha pangkat beta itu jadi sama dengan B. Oke, jadi persamaan alpha per beta pangkat alpha ditambah beta per alpha pangkat beta itu sama dengan B. Seperti itu. Itu mau saya sederhanakan. Nah, coba tugas dari kalian itu adalah coba buktikan bahwa saya kan udah nemu nih bentuk persamaan cost function yang tidak sederhana itu jadi seperti ini. Oke. Nah, coba deh buktikan ya. Buktikan bahwa kalau seandainya alpha dibagi beta pangkat alpha ditambah beta per alpha pangkat beta sama dengan B, ini tuh fungsi cosnya bisa diubah menjadi seperti ini. B per A dikali, aduh nggak muat lagi ya. Jadi B per A, ntar saya hapus dulu. Kalau disederhanakan jadi B per A dikali F pangkat alpha, W pangkat beta dikali Q. Nah, ini jadi sederhana. Nah, gimana cara njabarinnya? Justru itu yang saya tugaskan ke kalian. Saya nggak mau jelasin di sini karena sudah sering banget kan dibahas tentang operasi matematik. Nah, ini coba deh kalian coba ya. Kalau memang kalian cuma pengen tahu jawabannya ya, maksudnya kalau ada soal kayak gini jawabannya kayak gimana, mungkin kalian sampai sini juga sebenarnya udah benar gitu kan. Terus kalau misalnya diminta menyederhanakan kayak gini, kalian jawab kayak gini juga sebenarnya nggak salah. Tapi bagaimana proses untuk membuat ini. Jadi ada persamaan kayak gini, lalu ini sama dengan B, bagaimana bisa jadi seperti ini? Ya, ingat antara yang atas dengan yang bawah ini sama persis, bedanya ini dijadikan B sehingga bisa jadi seperti ini persamaan atas. Oke, nah tugas kalian adalah membuktikan caranya gimana. Kalau sudah mencoba tidak berhasil baru bertanya seperti itu. Oke, nah tapi intinya yang mau saya bilang di sini long run cost function itu adalah F dikali K star ditambah W kali L star. Dan saya tadi mengajarkan pakai Lagrange multiplier. Ya, sebenarnya tujuan pakai Lagrange multiplier itu kan untuk meminimumkan atau memaksimumkan kan. Dalam konteks biaya kita meminimumkan dan kita mencari K dan labor yang meminimumkan biaya. Berbeda dengan kasus utilitas di mana kita mencari X dan Y yang memaksimumkan utility. Nah, yang apple to apple kalau di fungsi produksi capital dan labor yang meminimumkan biaya sama capital labor yang memaksimumkan produktivitas. Oke. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara lain kita mencari si fungsi biaya, ya? Kita mencari fungsi biaya, tapi kita itu nggak pakai Lagrange. Jadi misalnya kalian mau cari fungsi biaya jangka panjang, tapi nggak pakai Lagrange, dan kalian tidak ada niat untuk mencari si capital dan labor demand function atau contingent input demand function. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Nah,
Lalu kalau bisa bagaimana caranya kalau kita tidak menggunakan Lagrange dan apakah hasilnya itu sama? Kalau di matematik, kalau konsepnya benar, maka sekalipun caranya berbeda, hasilnya akan sama persis. Itu kan kalau matematik ya, ada banyak cara untuk menyelesaikan sebuah solusi. Kalau secara konsep dibenarkan dan kita mengerjakannya dengan benar, pasti hasilnya benar. Beda dengan statistik. Kalau statistik berbeda metode itu umumnya hasilnya bakal berbeda, ya, karena ada pendekatan yang berbeda di situ. Oke. Nah, saya akan mengajarkan dan membuktikan bahwa dengan kita mencari fungsi biaya jangka panjang tanpa Lagrange, hasilnya bakal sama persis dengan kalau kita pakai Lagrange. Caranya gimana? Caranya adalah kita menemukan short run cost function terlebih dahulu. Nah, ini yang diajarkan juga di Nicholson ya. Jadi saya tidak ngarang ya. Jadi short run cost function itu adalah FK ditambah WQ pangkat 1 per beta dikali K pangkat min alpha per beta dikalikan A pangkat min 1 per beta. Nah, kita gunakan intuisi kita untuk mendapatkan long run cost function dari short run cost function. Apa itu intuisinya? Intuisinya adalah kalau di short run, kan capital itu bersifat fix, ya kan? Sedangkan di jangka panjang, capital itu menjadi variable input. Nah, yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya adalah, sebenarnya yang perlu menjadi pertanyaan itu adalah, apakah berapa capital yang harus ditetapkan di jangka panjang? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena kan capital nanti jadinya variable input kan, seperti labor. Nah, berarti yang menjadi pertanyaan di jangka panjang dia bakal pakai berapa input capital. Berarti kita juga harus mengacu pada pemahaman DPA Mikro. DPA Mikro, perbedaan short run dan long run itu terletak pada informasi. Di jangka pendek, perusahaan masih memiliki informasi yang imperfect, ya. Jadi dia sama sekali tidak tahu tentang karakteristik industrinya, sehingga kita tahu bahwa di teori mikro, di jangka pendek perusahaan belum bisa memutuskan untuk melakukan ekspansi ataupun keluar dari pasar. Ya, yang bisa dilakukan di jangka pendek itu adalah mereka tetap beroperasi atau mereka shutdown. Ini pengantar mikro ya. Nah, coba kita aplikasikan dan coba kita gunakan intuisi kita. Berarti apa yang membedakan jangka pendek dan jangka panjang? Berarti di jangka pendek capital itu fix dengan informasi yang tidak sempurna. Sedangkan di jangka panjang dia udah punya informasi yang sempurna, ya, baik terkait industri maupun dengan jumlah capital yang harus ditetapkan. Nah, berarti di jangka panjang kita udah tahu nih, oh berdasarkan jangka pendek ternyata capital yang digunakan itu harusnya segini. Nah, apa yang dalam konteks minimum biaya berarti apa yang harus kita cari dari jangka pendek? Yang harus kita cari adalah jumlah capital yang meminimumkan biaya di jangka pendek. Paham nggak? Jadi sederhananya gini. Misalnya kita tahu di jangka pendek itu capital bisa digunakan kombinasinya itu adalah, ini saya jelaskan dengan gampang ya. Jadi misalnya ada berbagai kombinasi, taruhlah kombinasi capital yang digunakan itu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, di jangka pendek udah pernah tuh dipakai 5, dipakai 6, dipakai 7, dipakai 8, dipakai 9, sama dipakai 10. Nah, ternyata di jangka pendek itu kita dapat informasi bahwa capital yang meminimumkan biaya itu sama dengan taruhlah 7. Berarti harusnya di jangka panjang dia mengaca. Di jangka pendek tuh cost minimum tercapai kalau dia tuh 7 capitalnya. Berarti seharusnya di jangka panjang dipakainya juga sebesar 7 atau kurang lebih mendekati 7. Nah, itu secara intuisinya. Nah, secara matematik bagaimana kita mencari tahu bahwa informasi di jangka pendek itu capitalnya bisa mencapai biaya minimum. Berarti secara matematik ingat, kalau kalian mendengar kata minimum maksimum untuk sebuah fungsi, maka kita gunakan pendekatan kalkulus, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Berarti dalam konteks ini kita mencari biaya minimum, capital yang meminimumkan biaya jangka pendek, atau turunan fungsi short run cost terhadap capital sama dengan 0. Udah, jadi cara mencarinya kayak gitu, ya. Nah, kita tahu bahwa tadi short run cost-nya itu sama dengan PK ditambah B dikali I pangkat 1 per beta dikali K pangkat min alpha per beta dikalikan A di pangkat min 1 per beta. Ini adalah si short run cost-nya.
Nah, ini kita turunkan terhadap capital bikin sama dengan 0. Ya. Hasilnya itu akan seperti ini. Memang mungkin saya ngerjainnya nggak akan detail kayak di beberapa video tuh, ada yang saya jelaskan secara detail tahapnya, tapi ada beberapa yang saya nggak jelaskan secara detail karena saya berharap teman-teman bisa mencoba sendiri. Hasilnya jadi seperti ini. Jangan lupa sama dengan 0. Oke. Nah, ini logikanya gimana? V dikurang sesuatu sama dengan 0. Berarti apa artinya? Artinya adalah P sama dengan ini. Ya, berarti V sama dengan alfa per beta dikalikan K pangkat min 1 per beta dikalikan W dikalikan I pangkat 1 per beta dikalikan A pangkat min 1 per beta. Ingat, yang mau kita cari adalah nilai K. Di sini K-nya masih dalam min 1 per beta. Nah, biar simple, per betanya ini harus hilang. Cara menghilangkan per beta adalah membuat sisi kiri itu di pangkat beta, dan sisi kanan itu di pangkat beta. Kayak gitu. Berarti nanti hasilnya adalah seperti ini. P pangkat beta sama dengan alfa per beta pangkat beta dikali K pangkat min 1 dikali W pangkat beta dikalikan dikali A pangkat min 1. Oke. Nah, dari sini kita bisa bikin K-nya ke depan ya. Matematis biasa nanti hasilnya adalah K sama dengan alfa per beta dikali W per V pangkat beta dikalikan dibagi A. Ini adalah K star-nya. Jadi ini adalah capital yang meminimumkan si biaya. Seperti itu. Atau ini bisa kita bikin I per A itu juga bisa ya. Ini juga bisa. Nah, coba kita bandingkan dengan hasil yang tadi. Q per A dikali alpha W dibagi beta V pangkat beta. Ini capital demand-nya. Nah, coba kita lihat capital demand di sini. Nah, bisa kita lihat hasilnya sama persis kan? Jadi secara konsep sama aja. Ya. Yang kita lakukan itu pada dasarnya menurunkan short run cost function terhadap capital sama dengan 0. Atau kita mencari capital minimum yang akan digunakan di jangka panjang. Oke? Sama aja kan ternyata. Itulah sebabnya kenapa hasilnya pasti bakal sama persis. Ya udah deh, kita ganti K-nya, K yang kita dapat ini, atau K yang sama persis dengan yang kita dapat dengan cara Lagrange, itu kita masukin ke persamaan short run cost. Masukin aja. Coba masukin, nanti pasti dapat hasilnya itu seperti ini. Ya, hasilnya pasti seperti ini. C, PW, Q. Nah, ini artinya udah jangka panjang, karena nggak ada K-nya. Sama dengan B per A dikali P per alfa, P kali alfa, P pangkat alfa, dikali W pangkat beta, dikalikan hasilnya bakal sama persis. Secara logika, kan K yang diperoleh sama, ya kan? Dan itu L-nya juga berarti sama, nah berarti fungsi cos-nya juga harusnya sama. Nah, tapi coba aja sok dibuktikan. Ya. Bedanya ini kan cuma perlu masukin K aja, L-nya nggak perlu diganti, karena L-nya udah nggak ada di sini, oke? Jadi seperti itu. Ya, jadi yang bisa kita simpulkan adalah pendekatan Lagrange ataupun menurunkan short run cost function terhadap capital sama dengan 0 akan menghasilkan solusi yang sama, baik capital input demand maupun long run cost-nya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, pembahasan yang terakhir adalah saya ingin menunjukkan bagaimana sih dampak perubahan wage, rent capital atau CV teknologi terhadap input demand. Nah, berarti kalau kita diminta untuk mencari bagaimana dampak perubahan capital dan labor terhadap wage, rent capital, sama teknologi, berarti apa caranya? Sebenarnya teman-teman bisa pakai cara intuisi juga. Jadi, oh saya udah dapet nih input demand-nya ini nih persamaannya. Terus kalian juga bisa pakai cara seolah-olah gini. Misalnya kita pengen tahu dampak wage terhadap capital. Terus kita ganti aja misalnya W-nya 3, terus W-nya 4. Apakah capitalnya turun atau naik? Nah, itu namanya pendekatan, bukan pendekatan yang sistematis ya. Nggak salah, tapi pertama susah karena kalian harus masukin satu-satu. Nah, pendekatan matematis
yang baik untuk mengetahui bagaimana dampak, misalnya dampak, kan ditanya dampak input demand terhadap wage, perubahan wage, rent capital sama teknologi. Tetap cara yang terbaik adalah kita menggunakan pendekatan kalkulus. Ya. Jadi ditanyanya ini, saya tulis lagi, impact dari perubahan wage, impact of change in wage, lalu rent of capital, lalu teknologi, to input demand. Nah, berarti kan input demand ada dua. Nah, berarti masing-masing diturunkan terhadap W, V, dan A. Karena kan kalau turunan itu, yang bawah itu menunjukkan, misalnya nih, D ini ya, turunan Q terhadap P. Artinya kita mau melihat bagaimana dampak perubahan harga terhadap kuantitas, kan kayak gitu kan. Nah, berarti sama ya, untuk mengetahui dampak input perubahan wage, rent of capital, teknologi terhadap input demand, berarti kita turunkan si yang pertama, turunkan Kastar terhadap W, turunan Kastar terhadap V, lalu turunan Kastar terhadap A. Nah, sekalipun nanti saya akan langsung tuliskan persamaan matematik hasilnya, saya tetap menyarankan teman-teman dicoba sendiri, karena itu yang membuat teman-teman jadi bisa matematik dan memahami kerangka kerjanya ya. Turunkan L star terhadap W, L star terhadap V, lalu L star terhadap A. Oke. Nah, coba teman-teman lihat lagi nih capital demand-nya yang ini, capital labor demand-nya yang ini, coba dilihat. Nah, mungkin coba di screenshot dulu, silakan. Oke, udah ya. Nah, ini coba kalian turunkan ya terhadap W, V, A. W, V, A. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini nih. Nah, hasilnya seperti ini nih, saya tunjukkan. Hasilnya jadi beta Q per A kali alfa per beta V, ini di pangkat beta, kali W pangkat beta min 1. Oke. Lalu untuk turunan capital terhadap V, ini hasilnya jadi min beta dikali Q per A dikali alfa W per beta pangkat beta dikali V pangkat beta min 1. Sedangkan turunan capital terhadap A atau parameter teknologi itu adalah min I per A dikali alfa W per beta V pangkat beta. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau lihat impact ya, impact itu sebenarnya bisa artinya luas sebenarnya. Seberapa besar dampaknya atau positif negatif gitu ya. Kayak misalnya kuantitas permintaan kan. Kalau harga naik, kuantitas permintaan turun. Nah, itu kan berarti lihatnya dari positif negatif kan. Kita nggak melihat besarnya dampak. Karena di soal juga ditanyai impact of change, nggak dibilang berapa persen perubahannya, ya berarti kita cukup lihat positif negatif. Nah, bisa nggak kita menilai ini positif atau negatif? Bisa. Dengan asumsi tadi ya, parameter itu beta alfa pasti lebih dari 0. Output juga nggak mungkin negatif. Parameter juga nggak mungkin negatif. Jadi semuanya positif nih. Nah, coba. Positif kali positif kali positif kali positif. Pasti hasilnya adalah positif. Oke. Ini negatif kali positif kali positif kali positif kali positif. Hasilnya pasti negatif. Negatif kali positif kali positif. Hasilnya pasti negatif. Nah, berarti dari persamaan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa, oh ternyata dampak perubahan wage dengan dampak perubahan rent of capital dengan teknologi itu negatif terhadap capital demand. Atau dengan kata lain, kalau V-nya naik, A-nya naik, itu justru capital demand-nya itu bakal turun. Kalau wage-nya turun, baru capital demand-nya turun. Oke? Berarti kalau P-nya turun, A-nya turun, W-nya naik, baru capital-nya itu naik. Nah, jadi seperti itu. Nah, secara intuisi kira-kira
Apa yang menyebabkan, misalnya kita lihat dari kasus yang naik ya. Coba kita lihat yang naik nih. Kenapa ya kira-kira preferensi teknologi itu naik, menyebabkan capital demand itu turun? Nah, kita mesti bisa jadi kalian kalau belajar ekonomi mikro memang banyak sekali matematiknya, pendekatan matematik untuk ukuran ilmu sosial sebenarnya banyak sekali. Tapi kita harus mengerti maksudnya itu apa, negatif itu kenapa, dan mengapa, dan bagaimana gitu. Nah, kita bisa lihat ya, kalau preferensi teknologi itu naik, kenapa capital demand itu turun? Jawabannya adalah teknologi itu membuat produksi itu lebih produktif. Artinya dengan capital yang sama, ya dengan capital yang sama, dia bisa menghasilkan output yang lebih tinggi. Ya, karena kita juga tahu bahwa teknologi itu adalah multiplier effect kan. Nah, berarti kalau asumsinya output itu kan asumsinya semua itu tetap ya. Kan kalau kita menurunkan misalnya K terhadap A, berarti kita mengasumsikan faktor-faktor di luar preferensi teknologi itu konstan. Jadi outputnya konstan, upahnya konstan, harga input capitalnya konstan, semuanya konstan. Yang berubah hanya si preferensi teknologi. Nah, berarti asumsinya dengan output yang sama, kalau teknologi meningkat atau multiplier effect yang meningkat, berarti dia dia akan menurunkan capital demand gitu. Karena cuma butuh capital lebih sedikit untuk menghasilkan output yang sama. Jadi itu intuisinya. Oke. Okay? Lalu apa intuisi dari si ini? Penurunan upah. Kenapa penurunan upah? Oh ya, pertama ini dulu ya, teknologi sama peningkatan input capital. Harga input capital. Nah, kenapa harga input capital naik, capital yang diminta turun? Ya ini sesuai dengan ini ya, hubungan harga sama kuantitas ya. Kalau harga input yang diminta itu naik, kuantitasnya pasti turun ya, mengikuti, gampang lah ya. Nah, kalau ini wage turun, capital demand turun, kenapa ini? Karena kalau wage-nya turun, labor-nya yang naik. Nah, kan labor naik, capital turun. Kayak gitu. Ya. Berarti kita bisa bilang bahwa capital dan labor itu kan saling substitusi kayak gitu. Ya. Jadi itu intuisinya. Nah, berarti sebenarnya teman-teman sebelum ngitung ini kalian udah bisa nebak bahwa oh, berarti kan kita bisa lihat polanya nih. Polanya adalah yang meningkat itu adalah Yang meningkat itu adalah si V-nya sama A. Sedangkan W-nya itu turun. Kita bisa lihat A itu preferensi teknologi, V itu adalah harga input capital atau harga input itu sendiri, sedangkan W itu adalah harga input labor atau harga input lain. Berarti kalau lihat dari polanya, oh berarti kalau W-nya naik, A-nya naik, V-nya yang turun, labor inputnya bakal turun. Sedangkan kalau wage-nya turun, preferensi teknologinya turun, lalu harga input capitalnya naik, labor demand-nya bakal naik. Kan kebaca polanya. Ya. Yang berbeda sign-nya itu cuma si harga input lain. Kayak gitu. Berarti kalian sudah bisa menebak sebenarnya bahwa turunan L terhadap W itu bakal sama dengan apa? Negatif. Labor terhadap V pasti positif. Labor terhadap A itu pasti negatif. Nah, nanti kalau kalian mengerjakannya dengan benar, turunan labor terhadap upah itu hasilnya bakal min alpha per A dikalikan beta dibagi alpha V pangkat alpha dikali W pangkat min alpha min 1. Oke. Sedangkan yang turunan L terhadap T ini saya cepat aja ya. Jadi saya kasih jawabannya supaya teman-teman bisa memastikan pekerjaan kalian benar atau enggak. Nanti kita sama-sama cross check siapa yang salah gitu. Biasanya sih yang salah kalian, tapi nggak menutup kemungkinan saya juga salah kan menghitungnya. Alpha W dibagi beta pangkat beta dikalikan P pangkat alpha min 1. Oke. Nah, bagaimana untuk turunan labor terhadap preferensi teknologi? Berarti hasilnya adalah min I kali A dikali alpha W dibagi beta V pangkat alpha. Oke, jadi kalau pekerjaan kalian benar nanti hasilnya bakal sama seperti ini.
Jadi itu adalah lanjutan dari penyelesaian soal fungsi COP12. Uh, Semoga teman-teman semakin ke sini semakin paham cara mengerjakan soal, apa yang dimaksud dari soal, dan yang lebih penting adalah bukan hanya menurunkan secara matematik, tetapi mengerti apa di balik semuanya itu, ya. Itu yang jauh lebih penting ketimbang kemampuan matematika yang baik. Oke, kemampuan matematika yang baik itu diperlukan untuk melakukan analisis ekonomi mikro lebih lanjut, tetapi menginterpretasikannya itu juga lebih penting. Oke, sekian dari penjelasan saya untuk fungsi COP12. Terima kasih.